stok lagu sih banyak. Coming Oke. soon gitu. Even itu lagu ciptaanku sendiri, kalau memang itu nggak cocok atau nggak pas dengan karakter vokal aku nggak maksain diri. Ada pengen bikin blues jazz Betawi. Kayak apa itu blues jazz Betawi? Hai Sobat Art, kembali lagi di Next Podcast bersama saya Ica sebagai PR dan markomnya nextart.id. Dan seperti biasa ya, di Next Podcast kita kan selalu menghadirkan artis-artis dari Next Art ya, yang kita sebut sebagai Next Artist. Nah, kali ini yang kita undang adalah jeng. Silakan perkenalkan diri. Halo, apa kabar Sobat Next Art semuanya? Saya Wita, nama lengkapnya Intan Juwita. Dan aku diundang sama Kakak Ica di Next Art. Aduh, thank you so much Kakak Ica, senang banget. Sama-sama. Ya, kan sebagai artisnya Next Art, Iya. pasti dong kita undang dong. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Wita nih? Sehat-sehat aja kan ya? Ya, alhamdulillah. Harus tetap semangat dan sehat. Iya, betul. Aktiviti hariannya ngapain aja nih Mbak? Iya, kalau Wita aktiviti sehari-harinya kerja Kakak Ica sama nyanyi. Kerja di bidang apa? Aku kerjanya di bidang insurance. Insurance. Gak jauh-jauh, aku juga pernah di insurance. Tapi tetap marketing. Kalau Yes, aku tetap di betul. marketingnya. Jadi Sama kita. oh ya. Nah, kegiatan sehari-hari di insurance lalu nyanyinya di luar dari jam kerja berarti Iya ya? betul. Kebetulan karena kita kerja di bidang insurance, jadi waktunya lebih fleksibel Kakak Ica. Jadi mungkin sometimes kita ada kegiatan yang harus pakai jadwal kerja itu kita bisa izin gitu kan. Karena namanya marketing ya bisa anytime. Kadang kerjanya kita juga nggak kenal waktu kan ya, bisa Iya, sampai over. malam. Betul. Sabtu Minggu tetap kerja. tetap benar-benar. Nah, ceritain dong pengalaman di dunia musik nih, experience-nya ya, terutama kayak start awal mulai di musik itu dari kapan, lalu perkembangannya, perjalanannya sampai saat ini gitu kan. Sobat Art pengen tahu. Yes. Kalau Wita pertama kali terjun di dunia musik ini memang baru tahun ini Kakak Ica. Di tahun 2022. Karena memang baru menemukan jalannya di tahun ini. Tapi kalau misalnya basicnya memang dari kecil aku turunan keluarga seni Kakak Ica. Oh, oke. Sampai nenekku kan seorang sinden, mamaku penyanyi TVRI gitu kan. Oh iya, zaman-zaman TVRI. Iya, jadi aku tuh memang dari kecil tuh memang suka nyanyi, walaupun penyanyi kamar mandi. Bahkan waktu kecil juga aku udah bisa nyiptain lagu sendiri gitu, bersenandung sendiri. Tapi memang khusus untuk konsumsi pribadi aja. Nah baru ketika udah besar begini, nemuin jalannya, baru tuh aku keluarin semua tuh gitu kan. Oke. Berarti memang udah darah seninya udah ada ya, Yes, karena dari keluarga ya. Betul. Cuman memang beloknya kemana-mana dulu gitu ya, terus betul. baru di musik. Nah, kalau mulai memang tahun ini gitu, kenapa nih? Kok tiba-tiba memutuskan, wah kayaknya emang jalannya di musik nih. Tahun 2022 lepas dari pandemi, udah kayaknya ke musik. Itu apa yang menjadi tanda, sign-nya gitu? Yes, awalnya tuh Wita kan kebetulan lagu ciptaan Wita itu ada di lirik sama Om Wita sendiri. Kebetulan dia itu punya temen Om Yan Rusli itu. Dia melihat kayaknya Wit, lagu kamu nih bagus nih. Saya bawa ke Yan Rusli ya untuk dibuat aransemen lagunya gitu loh. Sampai akhirnya ya wes, aku seneng banget. Ternyata dikasih jalan kayak gitu. Akhirnya ketemu Om Yan Rusli dan ya kita akhirnya sampai sekarang kerja sama gitu. Nah, aku awalnya kenalnya sama Pak Yan Rusli gitu. Cuma ngeliat namanya aja nih Wita, tapi belum pernah ketemu aslinya. Sampai Mbak Wita datang waktu itu kan, oh ini loh. Iya. Ya tapi kalau ngelihat musik ini sekarang, oke kan kerjanya sebagai insurance, tapi musik juga jalan. Tapi musik ini sebagai apa nih? Kayak cuman sekadar sambilankah, hobikah, atau memang niat enggak dua-duanya utama gitu, dua-duanya harus jalan? Oke. Atau gimana? Seni itu udah jadi kayak semacam
darah Wita sendiri gitu ya. Maksudnya memang udah kecintaan gitu ya Kak Ica ya. Karena memang sudah jiwanya di seni, jadi nggak bisa tuh kalau misalnya harus meninggalkan gitu. Karena kan memang sehari-harinya memang seneng bersenandung gitu kan, seneng basically dulu aku juga duta puisi dari kecil. Terus setiap tahun tuh kan zaman dulu tuh kalau setiap perpisahan setiap tahun kelas tuh aku tuh selalu didaulat sama guru tuh untuk puisi dan nari jaipong gitu. Dan memang terus berlanjut sampai ke remaja juga aku sampai ikutan None Jakarta. Alhamdulillah menang gitu kan. Tahun berapa itu? Tahun 96. Wow. Tapi yang remaja kencur dulu itu, aku ikutan yang usia remaja. Jadi memang udah ngalir dengan sendirinya. Jadi kalau dibilang hobi bukan cuma sekedar hobi, tapi sudah jiwanya. Kalau pekerjaan itu kan memang kebutuhan kita memang untuk kerja, tapi alhamdulillah aku menemukan bidang pekerjaan yang bisa menyesuaikan dengan jiwa aku sendiri. Mungkin kalau ditawarin pekerjaan lain ya aku juga belum tentu mau, karena kan mungkin waktu kita office hour dari pagi sampai siang di kantor aku nggak bisa gitu. Iya, aku soalnya udah ngalamin tuh kayak gitu. Office, musik nggak gerak. Iya. Gitu. Akhirnya keluar dari bidang yang istilahnya nggak ada related sama musik ya. Ya begitu masuk di bidang yang jalannya musik, gerak lagi musiknya. Jadi itu akhirnya dengan sendirinya itu menuju kesuksesan kita sih Kakak Ica ya. Karena kan sesuai dengan jiwa kita ya kan. Iya, betul. Nah, kalau dari segi lagu udah berapa banyak sih total yang sudah dibuat? Baik yang nulis sendiri ya, lagu sendiri maupun lagu mungkin yang dari orang lain. Baik. Gitu ya. Kalau aku sih lagu banyak nih, tapi yang baru dirilis kan 2. Lagu dua genrenya itu pop lawas. Karena memang itu lagu udah sebenarnya dari zaman dulu udah tercipta, tapi baru terrealisasi di tahun ini gitu kan. Itu baru 2 Kakak Ica. Yang lagu ketiga itu ciptaan orang lain yang genrenya itu dangdut, koplo gitu. Ya kalau stok lagu sih banyak. Coming soon gitu. Ya, pelan-pelan ya, satu persatu ya. Oke. Berarti nulis lagu, stok lagu sendiri udah banyak. Lagu. Tapi sebenarnya jenis musik kalau yang lagu yang ketiga ya berarti ya. Ketiga itu koplo gitu kan. Tapi untuk yang lagu sendiri itu yang pop. Itu lebih ke pop. Memang senengnya memang sukanya ke pop. Sebenarnya aku suka semuanya gitu kan. Lagu pop suka, dangdut suka. Ya sesuai dengan karakter aku sendiri sih. Aku kadang kan ngelihat lagu tuh kalau memang pas emang sesuai dengan karakter vokal aku mau nyanyiinnya gitu. Even itu lagu ciptaanku sendiri, kalau memang itu nggak cocok atau nggak pas dengan karakter vokal aku nggak maksain diri. Aku nanti cari penyanyi yang memang bisa pas ngebawain lagu aku itu gitu. Oke, mantap nih. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal genre musik gini ya. Kan pasti setelah ini udah ada plan dong mau ngerjain lagu ini gitu kan, setelah udah 3 lagu nih. Lagu keempat udah ditentuin belum kira-kira gambarannya mau musiknya ngarahnya ke sini atau kemana gitu? Atau tiba-tiba mau mencoba sesuatu yang beda, ngerok gitu misalkan. Memang ada sesuatu yang beda sih setelah ini gitu kan. Tapi bukan berarti yang sebelumnya ini ditinggalkan, tetap jalan gitu. Ada pengen bikin blues jazz Betawi. Kayak apa itu blues jazz Betawi? Aku kolaborasi sama memang lumayan musisi ya, anaknya Bing Slamet. Nanti aku duet sama beliau gitu. Wah, lagu Betawi. Gak sabar nih mau nungguin nih. Semoga nanti rilisnya ke Next Art. Pasti Kakak Ica itu sudah tidak bisa dipungkiri, pasti kesini semua. Nah, suka dukanya selama di musik nih, bisa dibilang kita kan udah di penghujung tahun. Berarti udah setahun nih. Kalau kita lihat kilas balik selama setahun, apa aja yang sudah dijalani, dirasakan gitu ya?
Kalau aku sih menjalaninya sih happy ya. Kalau suka dukanya, kebanyakan sukanya daripada dukanya. Palingan kita harus lebih termotivasi gimana caranya bahwa lagu kita ini lebih banyak dikenal di masyarakat. Dan kita juga harus bisa melihat pangsa pasar sekarang. Kira-kira nih yang diminati itu lagu-lagu yang kayak apa, genre yang kayak apa. Itu kali Kakak Ica ya menurut aku. Jadi aku harus bisa berinovasi terhadap buat lagu tuh yang bisa disukai oleh masyarakat gitu. Iya, sekarang soalnya kalau kita lihat ini kan udah lepas dari era tahun 90-an 2000-an di mana label itu merajai pangsa pasar gitu kan. Betul. Kalau sekarang pangsa pasarnya udah dikuasai sama netizen istilahnya. Betul. Gitu kan. Nah, dari Mbak Wita sendiri ngelihat netizen ini sebenarnya arahnya mereka maunya kayak gimana sih? Oke. Musik apa gitu ya? Kalau aku lihat sekarang eranya itu sudah bukan zamannya kayak zaman dulu lagi ya Kakak Ica. Semua orang bisa jadi produser menurut aku sekarang ini. Betul. Karena kita berjuang sendiri-sendiri masing-masing untuk merebut netizen, merebut pangsa pasar ya. Kalau yang aku lihat yang disukain sama netizen itu yang lucu-lucu gitu, kata-kata yang simple, yang easy listening gitu kan, yang mudah, jangan terlalu ribet-ribet gitu kan. Jadi kata-katanya tuh yang gampang dihafal sama netizen supaya jadi lagu kita ini lebih banyak disukai. Sama musik kali itu juga penting juga. Jadi lebih main musiknya ya. Catchy ya. Iya, musiknya maupun liriknya catchy. Betul, jadi orang bakalan nempel, inget terus. Ya kayak lagu yang lagi viral sekarang tuh Aldi Taher tuh. Oh iya. Lesti Sayang Bilar. Oh. Bukan Ayang ya. Aku lagi seneng lagu Ayang Nabila. Oh, yang itu. Ya memang kita sekarang mesti ngelihat ke situ sih ya, dunia digital ini kayaknya memang apa ya, kita mesti pinter-pinter ngelihat netizen maunya apa. Betul. Gitu ya, apa yang lagi viral di dunia maya gitu ya. Kalau perlu ya kita ambillah, entah itu dijadiin lirik gitu ya, atau itu dijadiin tema lagu gitu. Itu biasanya cepet tuh naiknya. Betul. Agak-agak pansos dikit. Tapi emang bener apa kata Kakak Ica, lagu kita harus pintar melihat pangsa pasar kesukaan netizen. Iya, betul. Sekarang berlomba-lomba merebut ya netizen ya, hatinya netizen. Tinggal cocokin deh sama karakter kita ya kan. Betul. Karakternya kita di mana, dengan netizen maunya apa, Betul. kita mix jadi satu. Yes. Semoga sih dengan seperti itu sukses ya. Amin. Gitu. Nah, tahu Next Art dari mana sih? Oh iya. Mbak tiba-tiba muncul di Next Art nih. Iya. Aku nggak tahu ceritanya nih dulu nih. Iya, aku juga tahu Next Art itu awalnya dari Om Yan Rusli ya kan. Ketika rilis lagu aku tuh yang pertama dan kedua, Om Yan kan memang mendaftarkan langsung di Next Art. Aku sebelumnya nggak ngerti apa-apa tuh mengenai digital platform ya kan. Terus lagu kita dipublish, nggak ngerti apa-apa. Dari Om Yan yang mendaftarkan, terus kemudian ternyata Pak Dahuri ya, itu temennya Omku tadi itu. Ketemu akhirnya semuanya di sini ya. Sampai akhirnya kita bertemu, oh ternyata menambah wawasan aku lagi nih. Ternyata luar biasa, saat ini memang eranya digital platform. Ya kan, semua kita bisa berpromosi di sini gitu loh. Betul. Dan Next Art ini salah satu pilihan yang terbaik menurut saya, karena tidak ada yang di Indonesia ini yang langsung ya, apa sih namanya, dia pionirnya ya, Next Art ya. Ya, Bukan kita memang ini. Murni buatan Indonesia, nggak nempel sama yang punya luar. Nah, itu dia. Jadi langsung induknya ya kan. Iya, bisa bukan dibilang agent-agent, gitu. Bukan agent, bukan bukan agensi atau sub dari agregatornya gitu. Tapi kita memang agregator langsung. murni. Yes. Nah, itu mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Nah, makanya kebetulan kan kita podcast gini kan supaya mereka-mereka yang para seniman gitu kan untuk mempromosikan lagunya ke Next Art aja untuk publishingnya. Mantap. Tapi suka dukanya nih selama bergabung di Next Art apa? Nggak ada banyak dukanya. sukanya atau nggak banyak ada dukanya, nggak ada dukanya, Nggak ada suka dukanya. semua. Justru kita di support, difasilitasi supaya lebih maju, lebih dikenal, sangat very very helpful. Dan
semua yang ada di sini keluarganya oke banget, mantap banget. Ih, keren banget Kakak Ica pokoknya. Nah, aku mau nanya soal Wishing nih. Oh iya. Tapi kita nanti akan ada satu sesi video di luar ini yang Khusus kita ya? ngomongin khusus untuk Wishing. Iya sih. Cuma kan kita nih bisa dibilang jadi live streamernya Wishing kan sejak November ya. Gitu. Nah, apa sih pandangannya Mbak Wita setelah menjadi salah satu live streamer? Ya bisa dibilang itu salah satu program KOL ya, influencernya Wishing. Gimana, Mbak? Oke, aku Pendapatnya. sangat berbangga dan berbahagia sekali gitu kan bisa menjadi bagian dari live streamer Wishing untuk artisnya Next Art, dimana di situ tuh kita jadi lebih dikenal loh sama ya para pengguna Wishing gitu, dan itu kan orang-orang lain yang kita nggak kenal sama sekali, jadi menambah kayak semacam fans atau followers kita ya. Iya. Dan lagu kita juga lebih mudah dikenal gitu kan. Itu salah satu bentuk promosi yang dilakukan dan kerjasama Next Art dengan Wishing, itu keren banget gitu. Ya, doain ya kita akan kerjasama lagi dengan yang lain-lain. Mudah-mudahan kan jadi menambah pundi-pundi diamond. Amin. Oke, pesan-pesan untuk ini nih, untuk para sobat art di luar sana atau para musisi. Musisi yang, karena kita sering banget kedapetan pertanyaan yang mereka bertanya mesti mulai dari mana nih gitu. Mau maksudnya kayak mereka punya karya tapi nggak tahu mau dikemanain, terus mau ngapain dulu gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dari Mbak Wita bisa kasih pesan-pesan itu gitu. Pesan-pesan Wita buat para musisi yang baru nih punya karya ya kan, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, terus aja berkarya. Mungkin kalau udah jadi suatu lagu dan aransemennya ya kan, beranikan aja untuk daftarin salah satunya ke agregator supaya lagu kita ini lebih banyak dikenal sama masyarakat umum. Sekarang itu nggak perlu label yang besar atau apa, kita bisa dengan sendirinya untuk berkarya gitu. Dan agregator salah satu kayak semacam fasilitas atau yang bisa memperkenalkan karya-karya kita terutama di musik. Gitu. Lalu kalau untuk pesan-pesan untuk Next Art gimana? Untuk Next Art, tadi kan untuk sobat art, yes. untuk Next Art. Untuk Next Art, harapan Wita ke depannya lebih maju dan berkembang. Yang sekarang ini kerjasama dengan beberapa tenan-tenan kayak misalnya Wishing, mudah-mudahan bisa nambah lagi dengan yang lainnya sehingga bisa tambah banyak artisnya di sini yang bisa terangkat di Next Art. Ya. Ada pertanyaan kah dari abang-abang di depan kita? Abang-abang, kakak-kakak? Tidak ada? Oke. Baru atau single baru? Rencana lagu baru. Oke. Rencana lagu baru tahun depan sih Wita mau coba, bukan Wita yang nyanyi, tapi Wita memperkenalkan penyanyi lain untuk bergabung di Wita Musik gitu. Wita nyiptain lagu untuk dia gitu. Wes, mantap. Aku nyiptain lagu tapi buat aku nyanyiin sendiri. Iya. Karena pesan dari Om Yan, kadang kita nggak boleh egois juga. Kalau kita memang punya banyak ciptaan lagu, dilihat ada mereka yang berbakat, bertalenta, nggak apa-apa dikasih. Betul. Saat ini aku baru kasih lagu ke anakku doang. Oh iya, luar biasa, nggak apa-apa, itu bagus. Belum. Keren. Mungkin Boleh nanti dong dibuatin lagu anak-anak. nanti ke depannya kali. Iya, Aku iya. memang kepikiran nih lagu anak-anak nih kayaknya harus ya buat ya. Soalnya kan lagi sepi ya. Sepi banget lagu sama. anak-anak ini. Iya, mungkin aku harus fokus bikin lagu di situ kali. Mungkin lagu yang satu baru lagu Cibonsong kan, lagu tentang kucing. Nanti bikin lagu mungkin lagu tentang anjing gitu ya, atau mungkin peliharaan yang lain. Ya, hewan peliharaan ya kan. Jadi kayak kebun binatang ya. Kan seru juga tuh jadi album zoo. Iya, itu benar. Jadi ada temanya ya, satu album tentang zoo. Keren Kakak Ica? Ya, mungkin lah itu nanti. Ya, pelan-pelan lah. Aku juga belum
belum apa ya, maksudnya belum nulis Fokusin. belum nulis lagu lagi yang benar-benar fokus ke situ. Karena kan sambil di Next Art nih, sobat art, bagi-bagi waktunya. Sambil ngurusin artis next art. Artis yang diurusin salah satunya juga ini nih. Makanya harus didukung terus nih. Oke, nanti kita akan ada sesi video selanjutnya yang kita sebutnya sebagai next talk ya, video Oke. berikutnya. Ini next podcast. Jadi ada dua macam gitu. Jadi sobat art jangan kemana-mana ya, tongkrongin lagi video selanjutnya. Ingat loh, kalau misalkan butuh pertanyaan, butuh konsultasi, bisa langsung kontak next art aja ya. Seperti biasa ada loh di bawah ya. Jadi jangan malu-malu. Nggak perlu malu-malu sih. Kita pokoknya selalu welcome untuk jawab pertanyaan apapun dari sobat art. Kita undur diri dulu, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya.